akan mengangkat tema paradigma baru akreditasi sekolah madrasah di era digital. Bagaimana kesiapan sekolah madrasah Muhammadiyah. Sebelumnya kami mohon maaf karena kesempatan ini berhubung Pak Sekum, Pak Abdul Mukti belum bisa hadir, tadi berusaha untuk masuk, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan akan bisa menyusul. Dalam kesempatan ini telah hadir Bapak Profesor Baidowi. Beliau akan berfungsi sebagai pemantik diskusi. Beliau adalah Ketua Majelis Gidasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga telah hadir bersama kita semua narasumber dari BAN SM, yaitu Bapak Dr. Tony Toharudin MSI, Ketua BAN SM. Selamat datang Pak di acara kami. Yang kedua, kita sudah ada juga Bapak Dr. Haji Maskuri MID, beliau adalah Sekretaris BAN SM. Dan yang ketiga adalah Bapak Muhammad Saidu MID, PhD, beliau adalah anggota BAN SM. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjawab tantangan dinamika perubahan di dunia pendidikan yang begitu cepat, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun instrumen akreditasi satuan pendidikan dengan meninggalkan pendekatan lama compliance menuju performance atau rules to principles. Pergeseran paradigma ini penting untuk menjamin continuous improvement pada pemenuhan mutu yang lebih substantif. Kami mengundang Ibu Bapak untuk urun rebuk merumuskan langkah konkret yang harus dilakukan sekolah madrasah Muhammadiyah untuk menyesuaikan dengan paradigma baru ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama, kami akan mengundang Bapak Profesor Dr. Dewi, Ketua Majelis Gidasmen, untuk memberikan pengantar pemantiknya sebelum nanti kita masuk ke dalam narasumber-narasumber. Terima kasih Pak Dewi, monggo silakan. Baik, terima kasih. Tes dulu, suara masuk nggak? Siap, masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekum, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Abdul Mukti MID, yang dalam hal ini beliau sudah mengikuti acara kita namun belum bisa join di sini karena masalah kendala teknis. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua BAN SM, Bapak Dr. Tony Toharudin MSc, Bapak Dr. Haji Maskuri MPD selaku Sekretaris BAN SM, dan Bapak Muhammad Sayuti MID PhD sebagai anggota BSM, yang beliau bertiga inilah sebagai narasumber atau sebagai fasilitator di dalam webinar pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfa, terima kasih Pak Alfa selaku host dalam webinar ini, dan juga difasilitasi juga oleh Pak Didin Setiawan dalam kegiatan ini, sehingga kita bisa melakukan acara ini. Insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ibu dan Bapak-Bapak yang saya hormati, lebih khusus lagi sobat saya Pak Didik Suhardi yang juga tekun mengikuti berbagai kegiatan webinar ini. Sesuai dengan visi pengembangan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, bahwa dalam visi itu disebutkan berkembangnya fungsi pendidikan. Jadi dengan berkembangnya fungsi, kita berupaya bagaimana agar pendidikan Muhammadiyah itu menjadi pendidikan yang bermutu atau yang yang berbasis pada al-Islam dan kemuhammadian, holistik, integratif, bertata kelola baik, dan berdaya saing tinggi dan berkeunggulan. Jadi intinya adalah kita harus bisa melaksanakan pendidikan bermutu, itu adalah fungsi pendidikan secara utuh. Jadi ketika meningkatkan mutu, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan jumlah murid saja, tidak sekedar untuk meningkatkan, memperbaiki gedung yang megah saja,
tetapi fungsi pendidikan itulah menjadikan pendidikan yang betul-betul. Oleh karena itu dalam upaya untuk peningkatan mutu ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu adanya suatu mengenai standar mutu yang harus dicapai. Oleh karena itu ada upaya internal yang dilakukan oleh sekolah itu, baik itu melakukan sesuatu assessment, berbagai kegiatan ujian yang hasilnya diharapkan berkualitas, transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Itu dari segi asesmennya. Tetapi ada juga masalah penjaminan mutu dari internal maupun penjaminan mutu eksternal. Oleh karena itu dalam menjamin mutu bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Badan Akreditasi Nasional akan melakukan paradigma baru dalam melakukan akreditasi dalam era digital ini, yaitu untuk mengikuti perkembangan perubahan zaman itu. Kalau kita bisa sampaikan bahwa untuk mencapai suatu mutu itu perlu adanya suatu standar mutu yang harus dicapai. Kemudian standar mutu seperti apa? Mutu yang diharapkan oleh para pelanggan. Pelanggan itu mengharapkan kualitas yang apa? Paling tidak mereka bisa cepat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan mudah, atau mereka dapat mendapat pekerjaan, atau mereka bisa punya kreativitas yang tinggi untuk hidup dalam masyarakat itu. Oleh karena itu kualitas yang dijanjikan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah diharapkan kualitas itu yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Kita berada dalam era globalisasi, tantangan perubahan yang terus berkembang, maka perubahan zaman ini akan juga berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan akreditasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Bapak-bapak sebagai panelis, Pak Tony, Pak Maskuri, dan Pak Muhammad Sayuti, kami mengharapkan bantuannya bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada kepala sekolah serta guru-guru untuk menghadapi paradigma baru dalam akreditasi itu. Mestinya yang harus dipahami oleh teman-teman guru, kalau apa dilakukan dalam akreditasi itu, bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah ketika akan menghadapi akreditasi itu. Apa yang akan diakreditasi. Saya kira Bapak Ibu guru dan kepala sekolah sudah tahu tentang akreditasi yang secara reguler, tapi ketika itu dilakukan secara digital, inilah suatu tantangan untuk kita semua yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Siap enggak sekolah madrasah Muhammadiyah itu untuk menghadapi akreditasi secara digital ini? Karena kita punya pengalaman ketika kita berada dalam kondisi pandemi COVID, guru-guru kita, sekolah-sekolah kita menghadapi tantangan yang sangat besar sekali ketika melakukan perubahan pembelajaran dari pembelajaran reguler, tatap muka, ke pembelajaran yang digital. Demikian juga dalam akreditasi, kita akan menghadapi hal yang sama, yang serupa, dari akreditasi yang sifatnya itu adalah reguler, tatap muka untuk mengisi berbagai instrumen-instrumen, dan sekarang akan dihadapkan pada instrumen-instrumen yang harus dilakukan secara digital. Bagaimana cara Madrasah Muhammadiyah itu menjadi siap? Inilah peran atau pentingnya kita melakukan webinar untuk mendapatkan pencerahan dari Bapak semua yang membidangi atau yang mendapat amanah dalam
benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada para kepala sekolah dan para guru. Mereka siap untuk melakukan akreditasi secara digital yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Tony, Pak Masburi, dan Pak Sayuti untuk pencerahan kepada para kepala sekolah madrasah dan guru sekolah madrasah Muhammadiyah. Insya Allah kita bisa mengikuti dengan seksama sehingga kita bisa melakukan pelaksanaan akreditasi nanti dengan lancar. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terus memajukan pendidikan Muhammadiyah sesuai dengan harapan masyarakat. Nasrum minallah qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baidowi atas pemantiknya. Saya kira ini menjadi pemancing kepada para narasumber untuk bisa memberikan penjelasannya, paparannya untuk lebih tajam lagi. Baik, saya tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Tony, Ketua BAN SM, untuk bisa memulai memberikan uraiannya. Terima kasih. Silakan Pak Tony. Share. Oh ya, sebentar. Oke, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Dr. Abdul Mukti yang saya hormati, Ketua Majelis PP Muhammadiyah Prof. Mati, Pak Maskuri, Pak Sayuti, dan lain-lain yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya bisa hadir di forum Majelis Dikdasmen untuk menjelaskan sistem akreditasi yang baru ini. Sistem akreditasi sekolah madrasah yang diberlakukan oleh SM sampai dengan tahun 2019, kalau diperhatikan Bapak Ibu sekalian, belum mampu menggambarkan substansi kualitas pendidikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin instrumen akreditasi yang ada lebih cenderung bersifat administratif atau kompetensi, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi bisa kita katakan masih belum memuaskan. Sehingga Badan Akreditasi Nasional mulai tahun 2018 sebetulnya sudah mulai mendesain perubahan sistem akreditasi. Mulai dari tatanan perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Dari tadi sudah disebutkan paradigma compliance menjadi paradigma yang berbasis performance. Kemudian dengan paradigma baru tersebut diturunkan ke dalam instrumen akreditasi, baik yang bersifat compliance pada tahap awal, kemudian juga instrumen akreditasi yang berbasis performance ketika asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak
mekanisme penilaian dan penetapan akreditasi ini yang sebelumnya bisa dikatakan masih kurang efektif dan efisien. Kenapa? Karena begini, sekolah madrasah yang bisa dikatakan kualitasnya katakanlah konstan, itu tetap ada visitasi. Padahal kalau sudah memperlihatkan tidak perubahan, itu sebaiknya kita extend saja sertifikatnya. Kita perpanjang saja sertifikatnya secara otomatis. Nah, itu yang kita rancang di sistem akreditasi baru. Yang ketiga, bahwa kompetensi asesor, kalau paradigmanya performance, maka harus asesor yang memang betul-betul kompeten, profesional, bisa melakukan penilaian kelayakan sekolah madrasah based on performance, kinerja. Dan juga kita akan menzeroing praktek gratifikasi untuk memperlihatkan bahwa substansi kualitas menjadi hal yang sangat penting. Dan yang keempat adalah kita akan kembangkan sebuah sistem, ya, sistem itu sebagai dashboard monitoring system untuk mengkontrol sekolah madrasah dari tahun ke tahun terkait dengan variabel-variabel performance, ya, yang menunjukkan apakah kualitasnya naik, kualitasnya turun, atau kualitasnya konstan. Mari kita lihat flowchart sistem akreditasi yang baru. Perlu saya jelaskan, dari hijau ke bawah itu adalah pola sistem akreditasi lama. Birunya adalah di atas yang hijau itu. Nah, kita lihat ketika kita sudah punya data sekolah madrasah yang terakreditasi, maka untuk setiap waktu, dalam hal ini mungkin setiap tahun, si instrumen yang terintegrasi di kementerian, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, mereka menginput variabel-variabel yang dibutuhkan oleh kementerian dan juga nanti berhubungan dengan variabel yang kita inginkan, maka selanjutnya setiap sekolah madrasah itu bisa dinilai kinerjanya, dalam hal ini kualitasnya, untuk menentukan apakah sekolah madrasah nanti pada saat sertifikatnya sudah habis, itu bisa kita ketahui apakah kualitasnya konstan. Kalau konstan, maka dia akan lari ke perpanjangan sertifikat secara otomatis. Jadi setelah dinilai, dianalisis berdasarkan dashboard monitoring yang kita punya, oh ternyata sekolah tertentu kualitasnya sama, tidak ada perubahan, maka dia akan lari ke perpanjangan sertifikat. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, apabila sekolah madrasah itu berdasarkan informasi dashboard, kualitasnya menurun. Jadi terdapat indikasi penurunan kinerja, maka nanti BANSM akan sekolah itu menjadi sasaran akreditasi yang harus divisitasi oleh asesor. Dan yang ketiga adalah sekolah madrasah menurut dirinya itu naik kinerja mutunya. Nah, kalau naik kemudian nanti oleh sistem ternyata naik, maka dia juga akan menjadi sasaran akreditasi. Nah, hal yang baru ketika sekolah madrasah merasa mutunya naik, bisa mengajukan reakreditasi paling cepat 2 tahun setelah dia menerima sertifikat. Tidak usah nunggu harus 5 tahun. Kalau merasa dirinya mutunya sudah naik. Terutama untuk dari C ke B atau C ke A atau B ke A. Nah, jadi untuk menaikkan status, dia bisa lakukan permohonan reakreditasi paling cepat 2 tahun.
Dan berikutnya, yang menjadi sasaran akreditasi bisa juga datangnya dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat yang terverifikasi tentunya. Terverifikasi terkait dengan penurunan kinerja mutu sekolah madrasah. Jadi semua ini adalah sistem yang dashboard monitoring yang bekerja, yang nanti akan masukkan variabel-variabel kinerja, diolah sedemikian rupa sehingga memunculkan alarm atau alert untuk menyatakan bahwa sekolah madrasah itu terkait dengan kinerja mutunya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan insya Allah bahwa sekolah madrasah semuanya bisa mengakses dashboard monitoring ini untuk mengetahui apakah sekolah madrasah itu kinerja mutunya konstan, naik atau turun. Sehingga mereka bisa membuat strategi, ya, improvementnya seperti apa, ya, didorong untuk menaikkan atau meningkatkan variabel-variabel yang dianggap rendah secara sistem. Sehingga kalau ini berjalan, maka kemudian dari waktu ke waktu, kalau sekolah madrasah itu aware terhadap kualitas, dia akan improve setiap waktu. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi perbedaan yang lama di situ. Jadi yang di atas ini merupakan hal yang baru, yang memungkinkan sekolah madrasah bisa melihat secara sistem apakah kinerja mutunya naik, konstan, atau turun. Nah, mungkin peranan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah tentunya nanti akan sangat berperan ketika sekolah Muhammadiyah itu melihat variabel-variabel mutu secara sistem tidak beranjak naik, sehingga harus ada intervensi dari pengambil kebijakan, dalam hal ini Majelis Dikdasmen, supaya sekolah madrasah itu segera untuk mengimprove kualitasnya. Nah, di flowchart berikutnya dengan proses akreditasi ini hampir sama dengan yang lama. Kita melakukan visitasi, ya, berdasarkan langkah-langkah yang ada, kemudian nanti apakah lulus atau tidak akreditasinya. Kalau lulus diterbitkan sertifikat akreditasinya, kalau tidak lulus nanti ada rekomendasi. Dan mungkin rekomendasi selama ini juga belum optimal karena mungkin hanya didapatkan oleh sekolah madrasah. Dan mungkin nanti Majelis Dikdasmen juga harus mengetahui rekomendasi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berikutnya, dashboard monitoring system yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau nanti ada input dari Dapodik, dari survei karakter, dari AKM, nggak tahu nanti raport mutunya masih ada atau tidak, kemudian emis, ini data-data ini koleksi di dalam sebuah dashboard ini, kemudian nanti kita variabel-variabel performanya, kemudian dibuat modeling untuk menentukan tadi 3 kategori tadi, apakah mutunya naik, konstan atau menurun. Jadi pada akhirnya nanti kalau mutunya itu konstan, itu akan, ya. Kemudian nanti sasaran akreditasi juga itu berasal dari laporan masyarakat. Jadi sistemnya akan bekerja seperti ini. Dan nanti bisa terlihat untuk masing-masing sekolah seperti apa perkembangan kualitasnya dari waktu ke waktu. Kemudian perubahan paradigma baru tadi dicerminkan dalam Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Kita beri label IASP 2020. Saat ini draft IASP tersebut dalam tahap finalisasi draft. Jadi kita ingin meyakinkan bahwa semua butir pernyataan yang dibuat di dalam instrumen itu valid dan reliable. Kemudian nanti pada saatnya akan dilakukan sosialisasi dan diklat terhadap para asesor yang sudah ditentukan sekolah madrasah, termasuk
masuk ke satuan pendidikan kerjasama yang diatur secara proporsional. Mungkin nanti juga yang 5.000 ini bisa kita deteksi apakah ada sekolah Muhammadiyah yang akan menjadi pilot project tahun 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun perubahan paradigma dari compliant ke performance, tetapi di awal kita harus memfilter sekolah madrasah apakah bisa lolos ke dalam proses visitasi atau tidak. Jadi di tahap awal kita akan mengecek indikator compliance-nya, baik mutlak maupun relatif. Jadi kalau indikator compliance mutlak, katakanlah, itu yang harus dipenuhi oleh sekolah madrasah. Salah satu contohnya misalkan dia harus punya izin operasional, kemudian misalkan yang kedua kepala sekolah itu harus punya sertifikat, karena itu adalah dirasakan sangat penting, jadi kepala sekolah harus mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh LP2KS, dan lain-lain. Kemudian indikator compliance relatif. Kenapa harus ada relatif? Karena di item-item tertentu, kondisi sekolah madrasah ini harus diimprove oleh kebijakan. Contohnya misalkan sertifikasi guru. Sertifikasi guru di setiap sekolah madrasah itu belum sepenuhnya 100%. Sehingga kita berikan skala pengukurannya 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti ini menjadi bahan untuk improvement oleh pengambil kebijakan. Di sekolah madrasah dalam posisi berapa persen sertifikat dan lain-lain. Jadi yang sifatnya relatif itu akan mengukur gradasi dari item-item yang ada, ya, sehingga nanti improvementnya jelas. Nah, ini adalah mekanisme proses akreditasi yang saya sampaikan tadi, ada 8 langkah, dan ini adalah sebetulnya sama dengan yang lama, terkecuali di langkah 2, 3, dan 4. Yang di 2, 3, dan 4 ini sepenuhnya kami melibatkan asesor. Kalau dulu mungkin di 2 dan 4 itu hanya yang mengerjakan itu hanya Badan Akreditasi Nasional. Tapi sekarang kami rubah di langkah yang kedua bahwa asesor kami ditugaskan ke sekolah A dan B, maka sebelumnya sekolah A dan B itu harus diakses oleh asesor tersebut. Yang dimaksud adalah asesmen kecukupan. Sehingga dari awal sebelum berangkat visit itu sudah mengetahui bagaimana kondisi sekolah madrasah itu. Kemudian di langkah yang ketiga tentunya oleh asesor sendiri. Jadi kalau tadi visitnya kedua sekolah A dan B, maka visitasinya juga ke sekolah A dan B. Nah, tetapi di langkah yang keempat, divalidasi, tidak mungkin asesor itu memvalidasi sekolah A dan B. Harus di cross untuk unsur objektivitas di dalam validasi proses dan hasil visitasi. Nah, yang lainnya sama. Setelah itu diverifikasi, ditetapkan hasil, diumumkan, kemudian ini adalah 8 langkah akreditasi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami baru saja melakukan uji kompetensi asesor seluruh Indonesia. Kemudian pesertanya 10.600 kira-kira. Dilakukan secara serentak, secara daring, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin hari Sabtu. Ya, dan ini mungkin yang pertama kali di Indonesia melakukan ujian secara serentak, 10.600 memakai sistem online. Kenapa yang pertama? Karena belum pernah ada yang melakukan, terutama dari sisi angka 10.000 itu. Dan caranya juga diawasi secara ketat oleh sistem, jadi peserta harus melaksanakan ujian memakai laptop yang berkamera, karena kamera itu akan direkam secara otomatis ke dalam server, sehingga pengawas bisa melihat kondisi peserta lagi ujian, dan apabila ada peserta
yang melakukan pelanggaran ketika mengerjakan dibantu oleh orang lain itu akan terlihat di dalam layar monitor sehingga pengawas bisa mendiskualifikasi. Dan juga pelaksanaan ini sangat efisien dan dilihat dari sisi apapun, ya, karena katakanlah pesertanya menyediakan alat sendiri, kemudian dikerjakan di rumah, kemudian pengawas juga sama di rumah, panitia juga di rumah, semuanya di rumah dan diatur oleh sistem yang ada. Ada sistem aplikasi ujian dan aplikasi pengawas. Nah, kemudian nanti juga pelatihan asesor itu juga secara daring. Dan ini kita sudah anggap bahwa pelaksanaan pelatihan asesor baik pelatih maupun calon asesor dengan sistem daring ini akan efektif dan efisien. Kemudian kira kalau kompetensi nanti lulus atau tidak lulus, kemudian kalau lulus dia akan langsung menuju diklat asesor. Kalau tidak lulus diberi kesempatan lagi untuk melakukan uji kompetensi. Tapi kalau tidak lulus juga maka